Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang terhormat Ibu Sari Rezeki, Bapak Maulana Taufik dan juga Ibu Nur Utami. Nama saya Nola Putri. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul penggunaan kata tabu sebagai nickname dalam film The Revenge 2022. Untuk latar belakang dari penelitian saya adalah maraknya penggunaan kata tabu sebagai nickname atau nama ganti di kalangan remaja. Dan untuk film The Revenge sendiri memang berlatar belakang di high school atau SMA, jadi sangat cocok untuk diteliti. Untuk identifikasi masalah dari penelitian saya ada 3. Yang pertama, penggunaan kata tabu yang terdapat dalam ujaran-ujaran tokoh-tokoh dalam film The Revenge. Yang kedua yaitu nama panggilan atau nickname yang menggunakan kata tabu seperti insult and slur dan juga epithets yang terdapat dalam film The Revenge. Yang ketiga yaitu fungsi kata tabu yang diujarkan oleh tokoh-tokoh dalam film The Revenge. Dalam penelitian ini, saya membatasi fokusnya hanya pada ujaran-ujaran yang menyebutkan nickname atau nama ganti menggunakan kata tabu yang diujarkan oleh tokoh-tokoh dalam film The Revenge. Lalu untuk rumusan masalahnya, saya hanya membuat satu, yaitu bagaimana tokoh-tokoh dalam film The Revenge menggunakan kata-kata tabu dalam konteks nickname atau nama ganti. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan kata tabu dalam pembentukan nickname dalam film The Revenge. Lalu untuk landasan teorinya, saya mengambil 2 teori. Yang pertama dari Timothy J. Taboo Words untuk menganalisis bentuk-bentuk dari kata tabu yang digunakan dalam film The Revenge, dan juga mengambil teori Taboo Words dari Ronald Warda untuk mengidentifikasi fungsi dari penggunaan kata tabu yang ada dalam film The Revenge. Untuk metode penelitian yang saya gunakan dalam penelitian saya menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan juga menggunakan teknik simak bebas libat cakap. Saya mulai dari mengumpulkan ujaran-ujaran yang menyebutkan nickname menggunakan kata tabu dalam film The Revenge. Lalu saya kelompokkan ujaran-ujaran tersebut sesuai jenis dan juga fungsinya. Setelah data terkumpul, saya kemudian menjelaskan faktor penggunaan kata tabu dalam konteks nickname tersebut. Metode analisis data yang saya gunakan adalah metode padan. Metode ini membantu mengaitkan penggunaan bahasa dengan konteks historis dan juga sosial. Untuk hasil dari penelitian ini, saya menemukan 2 jenis kata tabu yang paling banyak digunakan sebagai nickname atau kata ganti, yaitu jenis insult and slur dan juga epithets. Untuk hasil yang pertama, di data pertama untuk insult and slur ada di dialog "That crunchy granola lesbian". Ujaran tersebut diujarkan oleh Drea ketika Eleanor menceritakan tentang Carissa. Penggunaan kata lesbian sebagai penghinaan seringkali berakar pada homofobia, yang ketidaksukaan atau prasangka terhadap individu yang bukan heteroseksual. Lalu untuk salah satu contoh dari jenis kata tabu epithets ada pada ujaran "The Horny Theater Kids". Ujaran tersebut diujarkan oleh Gabby kepada Eleanor untuk memperkenalkan perkumpulan yang ada di sekolahan mereka. Dalam ujaran tersebut, Gabby menggambarkan para anggota theater sebagai orang-orang yang memiliki dorongan kuat untuk melakukan aktivitas seksual. Lalu untuk hasil penelitian fungsi kata tabu itu saya menemukan 3. Yang pertama ada to draw attention to oneself, lalu ada untuk show contempt atau menunjukkan rasa jijik, dan juga yang ketiga to be provocative or aggressive. Untuk hasil penelitian yang pertama, to draw attention to oneself ada pada ujaran "You are a Frankenstein's bad bitch". Dalam konteks ini, Drea menggunakan bad bitch sebagai pujian yang tidak konvensional untuk menggambarkan kepercayaan diri dan kekuatan Eleanor setelah didandani. Penggunaan Frankenstein menambahkan elemen yang unik dan mencolok, merujuk pada transformasi dramatis seperti karya ciptaan yang luar biasa. Lalu fungsi yang kedua yaitu untuk menunjukkan rasa jijik atau to show contempt, dapat dilihat pada dialog "That crunchy granola lesbian", yang juga dianggap, yang mana kata lesbian digunakan untuk menunjukkan penghinaan dalam konteks seperti ujaran tersebut karena digunakan dengan konotasi merendahkan atau stereotip negatif.
Lalu untuk fungsi yang terakhir yaitu to be aggressive or provocative, dapat dilihat pada ujaran "you insufferable cunt". Kata cunt dalam kalimat tersebut digunakan untuk mengekspresikan agresi atau provokasi yang kuat dari Erika, sang pengujar, terhadap lawan bicaranya yaitu Drea. Penggunaan cunt dalam konteks ini bertujuan untuk menyerang secara verbal dengan cara yang provokatif dan juga negatif, menunjukkan ketidaksenangan yang mendalam atau kebencian. Baik, dari 5 hasil penelitian sudah saya jabarkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa dalam film The Revenge, penggunaan kata-kata tabu sebagai nickname oleh tokoh-tokohnya tidak hanya memperkuat kepribadian dan menambah dramatisasi, tetapi juga mencerminkan fenomena sosial terkait bahasa di kalangan remaja masa kini. Nickname berbasis kata-kata tabu ini menggambarkan bagaimana generasi muda menggabungkan bahasa kasar dengan humor dan ekspresi pribadi dalam kehidupan sehari-hari, yang telah menjadi bagian dari budaya populer. Namun, penggunaannya bisa kontroversial dan tidak pantas dalam situasi formal atau interaksi dengan orang yang tidak dikenal dengan baik. Film ini juga mencerminkan bagaimana media hiburan mempengaruhi dan merefleksikan budaya serta bahasa yang digunakan dalam kehidupan nyata, mencerminkan pergeseran norma sosial dalam ekspresi diri dan penggunaan bahasa yang eksentrik. Baik, sekian dari presentasi saya. Semoga dapat Ibu dan Bapak terima. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.